bukanya ya. Udah di-download sama teman-teman mekanik, kemudian dikirim ke Pak TE. Nah, Pak TE ini harus ngapain sih? Yang pertama perlu dipersiapkan kalau nyolok di unit jelas ya. Di unit itu kita membutuhkan VCI sama USB key. Cuman kalau membaca operasional data downloadan, kita pakai mode demo itu hanya membutuhkan USB key saja. USB key colok di laptop. Nah, setelah itu baru kita buka aplikasi SDP3 ya. USB key udah nyolok di laptop, SDP3 dibuka, kita masuk menu file, kemudian demo ya. Start demo mode. Di sini kok ada remote diagnostik? Ada. Ini remote diagnostik dipakai kalau teman-teman berada dalam satu jaringan. Ini cuma berlaku di VCI 3 ya. Misalnya contoh saya di office nih, cuman unitnya di workshop, plan 2 sana misal contoh. Jaraknya jauh, cuman aku ada di satu jaringan WiFi. Teman-teman bisa diagnos secara langsung, jarak jauh. Yang penting berada dalam satu jaringan. Ini kalau kita pakai VCI 3 ya. Tapi kalau kita Bapak-bapak di TE di ruangan misal dikirim file operasional data, apa sih yang harus tak monitor itu? Ya. Teman-teman dapat file tadi, kemudian pilih aja start demo mode, baru buka file downloadannya tadi. Misalnya contoh inilah ya, saya pakai salah satunya. Nah, masuklah sekarang di mode demo ya. Di mode demo ini nanti kita bisa membaca hal yang di-download pada saat terakhir. Ya, maksudnya dia download pada jam sekian ya, nanti data aktual unit pada jam itu semuanya ada di sini. Nah, terus hal-hal apa saja sih yang perlu tak monitor, tak perlu tak pantau, kita lihat di sini. Di sini ada 3 opsi ya, check and adjustment, conversion, sama maintenance. Untuk check and adjustment ini pilihan yang paling lengkap. Bapak-bapak bisa ngecek, bisa melakukan adjustment. Kalau conversion ini, misalnya contoh teman-teman melakukan penggantian ban nih, ban yang tadinya R24 saya rubah ke R22. Wajib nggak melakukan conversion? Wajib ya, nanti dirubah. Intinya kondisi unit bawaan pabrik yang teman-teman rubah harus dikonversi. Kenapa harus dikonversi? Misalnya contoh kayak ngerubah ban sesimpel itu aja ya, kayaknya tinggal plek-plek. Cuman masalahnya teman-teman ngerubah itu jelas reading speed odometer yang ada di kabin salah ya. Maka wajib teman-teman konversi kalau merubah size-nya roda. Nanti ada juga menu maintenance, di sini menunya dikit sih ya, nggak lengkap. Cuman yang paling komplit di check and adjustment, maka recommended yang check and adjustment aja yang kita pakai. Kemudian di sini nanti ada ngeliatin status ya. Kalau ini logo USB key-nya tercolok, kalau ini logo laptop ke VCI-nya koneksinya bagus, ini VCI ke truknya bagus ya. Koneksinya, logonya digambarkan seperti ini. Kemudian di sini ada sertifikat. Sertifikat ini kalau kita download, kita harus masuk ke sistemnya Scania, minta izin. Kemudian kalau udah ke submit sama mereka, kita bisa install sertifikatnya di sini. Kalau sampai SDP kita bisa ada sertifikatnya, kita nanti bisa download SOPS filenya langsung dari sistem FRAS-nya Scania, atau kita bisa ngupdate software controllernya ya. Cuman sayangnya ini perlu loginnya UT. Jadi kita skip dulu aja. Kita masuk ke check and adjustment ya. Di check and adjustment ini teman-teman bisa melihat banyak hal lengkap ya. Ketika teman-teman klik nanti dia sama seolah-olah seperti di unit karena ini memang demonya kan. Jadi nanti dia membacain centang-centang baru masuk jebret. Nah, di sini kita akan melihat beberapa fault code yang ada ya. Fault code yang sudah terrecord ya dari makanya gini, harapannya download operasional data ini download dulu, baru setelah itu delete semua fault code ya, supaya kumpulan fault code ini bisa nanti ke monitor sama bapak-bapak TE ya. Nah, teman-teman mekanik download dulu, habis itu baru di-delete semua fault code-nya ya. Nah, dikirim ke Pak TE, nanti next service-nya gitu juga. Supaya apa? Supaya riwayat downloadannya ini fault code yang ada hanya service to service. Jangan selama ini kalau misalnya saya nggak pernah download Pak, ya dari HM0 sampai 10.000 belum pernah download, errornya udah sekian ribu error. Bingung itu nanti buat, waduh ini kronologi gimana, anunya gimana, sulit. Makanya harapannya SDP3 bukan dipakai saat MTS, tapi SDP3 dipakai saat maintenance ya. Karena investasinya terlalu mahal kalau saat troubleshooting. Trouble kan hal yang kita hindari, kok malah kita persiapkan. Makanya harapannya SDP3 itu usage-nya hanya untuk maintenance saja.
Nah, terus apa-apa aja sih yang kita bisa lihat? Di sini kita dikasih menu Bapak-bapak beberapa ya. Di sini ada user function, kemudian di sini ada electrical system, di sini ada function, di sini ada product information. Nah, kita coba bahas satu persatu terkait user function dulu. Apa sih user function? Pentingnya apa? Dan perlu nggak saya membaca? Gini, sebuah sistem, misalnya contoh starting system lah ya. Ketika teman-teman melihat starting system, oh starting system kan cuma kunci kontak, starting gini-gini. Cuman proses komunikasinya teman-teman nggak akan paham. Ya. Kalau saya modal wiring diagram, Pak, nggak akan paham. Kenapa? Karena teman-teman nggak tahu arusnya ini lari dari mana, kemana, lalu jalur komunikasinya seperti apa. Itu nggak akan tahu. Makanya di sini dimudahkan oleh si Scania dengan adanya menu user function nih, kita bisa tahu contoh misalnya apa nih ya, kita coba starting aja lah ya yang simple. Start engine tuh prosesnya seperti apa sih? Ini kalau kita lihat diagramnya kayak gini nih ya. Gimana nih cara bacanya? Gini, S101 driving mode switch. Ini ada garis biru. Artinya apa? Garis biru itu adalah konvensional elektrik. Maksudnya dia ngasih arus 24 volt atau ngasih ground, itu pakainya garis biru. Kalau garis hitam, ini artinya dia berkomunikasi melalui CAN bus. Ya. Terus kalau saya buka wiring diagram, nemu nggak Pak garis hitam ini? Nggak akan nemu. Ya. Makanya teman-teman kalau pengen melihat suatu sistem, pengen memahami suatu sistem cara kerjanya gimana, yang pertama teman-teman wajib paham ini, apa namanya, user function. Ya. Baru setelah paham user function, silahkan buka wiring diagram. Nanti ketika misal dibutuhkan saat MTS ya. Seperti itu. Itu kalau mau mengenali sebuah sistem bekerjanya seperti apa. Kalau garis biru putus-putus kayak gini, ya ini berarti operator yang rubah atau environment, maksudnya lingkungan unitnya ada yang berubah. Entah switch dipencet, entah unitnya jalan. Nah, itu nanti gambarnya garis biru putus-putus seperti ini. File-file ini atau keterangan-keterangan itu bisa didapatkan di mana, Pak? Teman-teman bisa download di help, kemudian SDP3 user instruction atau shop manualnya SDP3 lah. Itu nanti di situ juga dijelaskan. Kemudian yang kedua, ada tab electrical system. Apa sih electrical system? Di sini jauh lebih spesifik. Ketika Bapak-bapak membutuhkan pengecekan per sensor, maka pakainya electrical system. Kalau user function tadi itu lebih mengenalkan kita tentang suatu sistem bagaimana bekerja. Kalau electrical system, teman-teman pengen ngecek spesifik contoh. Saya mau ngecek speed sensor engine. Ya, teman-teman masuknya ke electrical system, jangan ke user function, jangan ke function ya. Di electrical system ini spesifik per sensor dijelaskan di sini dan didetailkan. Contoh Pak, misalnya kita lihat apa? Oh, speed sensor tadi ya. Oke. Kita cek coba. Ini di drop down lagi sensor monitor. Ini teman-teman klik misalnya oil pressure sensor. Di sini akan dilihatkan dia hasil bacanya berapa, lokasinya ada di mana, komponennya wujudnya seperti apa, standarnya berapa, measurement range-nya berapa, itu di sini nanti didetailkan, termasuk bagaimana koneksinya. Kemudian kalau wiring-wiringnya Pak, wiringnya teman-teman bisa dilihat di sini. Ini di sini ditunjukkan juga. Oh ini wiringnya yang pertama warnanya hijau, kodenya ini sekian-sekian. Di sini apa namanya hitam, di sini kodenya apalagi ada merah. Nah, terus teman-teman penasaran gimana sih cara kerjanya? Tinggal diklik kanan aja, teman-teman ke user function, ini langsung dimudahkan. Engine oil pressure display. Bagaimana sebuah controller atau sebuah unit itu bisa mendisplay oil pressure sih di monitor panel? Teman-teman penasaran nih, tinggal masuk di menunya ini tadi, ya. Nah, di user function nanti dia tinggal teman-teman message sequence nanti keluar lagi. Ya, oh ternyata prosesnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita banyak dipermudah di sini lah. Kemudian ini kalau untuk yang electrical system, jadi dia lebih spesifik per itemnya. Kalau di menu function ini lebih ke arah fungsi kerja. Misalnya contoh, saya pengen ngecek performa engine, Pak. Performa engine itu kan ini ya, teman-teman tuh harus ngecek sensor ini, controller ini secara sekaligus kan. Nah, di function ini kita dipermudah. Misalnya contoh di sini saya mau tahu Pak bagaimana sih kondisi tadi yang dijelaskan Pak Muti terkait apa namanya compression test, kemudian cylinder balancing, cylinder output test, semuanya pasti akan dijelaskan di area sini karena memang cylinder output test, cylinder balancing itu adalah sebuah pengecekan yang melibatkan beberapa controller ya. Kita lebih ke arah ngetes suatu komponen ya.
komponen ini berfungsi dengan baik nggak sih? Maka kita masuknya ke function ya. Kalau kita ngecek spesifik sensor, ya udah di electrical tadi ya. Nah, terus di sini juga ada menu adjustment dan calibration. Apa nih Pak? Adjustment, teman-teman di sini bisa ngejust beberapa parameter sekaligus. Misalnya contoh speed unit misalnya kan andalan itu. Berapa kilometer per jam sih mau kita batasin? Itu kan kita sebetulnya ngasih tahu atau merubah suatu sistem di unit, COO tak rubah, hei kamu maksimal 50 km per jam ya. Berarti ketika ICL baca 50, EMS harus batasi fuel system. Artinya di sini kan ada beberapa controller yang harus ngikutin suatu aturan ya. Nah, maka kita ngejasnya dilakukan di function. Kalau calibration sama aja, mirip-mirip. Cuman bedanya di kalibrasi ini gini. Ketika kita melakukan suatu penggantian, misalnya contoh mengganti komponen ya, apakah komponen ini, karena di kita semuanya sekarang banyak sensor, apalagi kalau teman-teman Optikrus itu wajib, apalagi ECA ya, dilakukan kalibrasi tiap masang ya, nggak boleh nggak. Bahkan saya pernah nemu itu ada unit masuk dicek klatnya, loh kok 20 mili, barunya aja 10 mili kok bertambah tinggi. Ternyata ganti klat nggak pernah dikalibrasi, nggak boleh ya. Karena hasil pembacaan software, hasil pembacaan SDP3 akan rancu semuanya kalau teman-teman nggak melakukan kalibrasi. Kita lanjut, kemudian di sini ada product information ya. Product information itu terkait spesifikasi unitnya ya. Di sini ada istilahnya SOPS. Apa sih SOPS? SOPS itu adalah Scania Onboard Product Specification. Ya, artinya SDP3 ini kan sebuah aplikasi ya yang nggak tahu sama unit. Tapi ketika SDP3 ini teman-teman colok ke unit, SDP3 ini harus mengenal. Nah, yang dibaca sama SDP3 untuk mengenal unit itu apa? SOPS ini ya. Nah, makanya teman-teman hati-hati, SOPS disimpan di 2 controller. Dia disimpan di COO sama satunya di ICL. Jangan sekali-kali ganti controller langsung sekaligus. Nggak boleh, satu persatu. Dan setiap melakukan penggantian, dilakukan spare part programming. Ya, seperti itu. Nah, di sini nanti teman-teman bisa membaca beberapa hal terkait ini tipenya apa, ini tipenya apa, di sini bisa ya teman-teman baca. Nah, kita sekarang coba lihat dari operasional data ini saya bisa tahu apa aja sih sebetulnya ya, dan bagaimana saya harus ngelola si operasional data ini. Gini, yang pertama teman-teman bisa melihat banyak hal ya, misalnya contoh kondisi unit saat ini errornya apa aja sih? Nah, teman-teman tinggal bisa di sini ya, full code, ini teman-teman klik aja. Loh, ini nggak ada error, Pak. Ini klik, jangan lupa inactive ya. Inactive ini adalah error-error yang sudah nggak aktif. Berarti dari servis kemarin sampai servis saat ini, kadang muncul error nih. Errornya intermittent yang kita nggak tahu. Kadang aktif, kadang nggak aktif. Itu semuanya akan direcord di error inactive. Yang kedua, ada istilahnya error secondary. Apa sih error secondary? Error secondary, atau yang di sini kodenya ada 2, ya, angka 2, ini artinya error secondary. Kalau 1 itu error primary. Error secondary itu hanya muncul akibat dari adanya sebuah error primary. Ya. Kemudian di sini ada UTC time, ini artinya waktu bawaan unitnya, tapi kita nggak usah abaikan ini, nggak usah dicetak. Hexadesimal juga nggak usah dicetak, karena hexadesimal ini hanya sebuah coding dari ini loh. Ya. Nah, kalau di kayak Komatsu itu error 5 CA sekian bla 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 bla, itu antara huruf dan angka itu pakainya hexadesimal, tapi kita nggak usah pakai itu. Maka ketika teman-teman baca error, cukup klik view show secondary sama show inactive. Nanti di sini kita bisa baca, oh dari servis kemarin sampai servis saat ini ternyata pernah ada air filter clogged misalnya contoh ya. Air filter ngeblok. Apa bener ini? Jangan-jangan air filternya bener-bener buntu nih, atau mungkin si apa namanya cleanernya kotor. Nah, sebagai TE, teman-teman bisa feedback ke mekanik. Mas, tolong air cleanernya dibersihin ya. Ini ada error nih. 61 kali muncul. Ya, dari servis kemarin sampai sekarang. Ini berarti mungkin ada problem. Pastiin apakah sensornya ataukah ini. Nah, harapannya FUI itu nanti salah satu dasarnya dari sini. Ya, itu satu. Kemudian, selain itu, kita juga bisa melakukan pengecekan beberapa hal. Misalnya contoh, kita bisa membaca namanya operasional datanya dari salah satunya APS. Ya. Di APS ini, teman-teman di sini nanti akan ditampilkan, ya, ditampilkan terkait data riwayatnya si kompresor ini bekerja, ya.
Ini maksudnya atau cara bacanya gimana nih, Pak? Nah, ini gini, untuk 1 sampai 8 ini adalah engine running time for period ya. Jadi dia bacanya tuh selama 7 hari ya. 7 hari, setiap hari dia akan baca. Nah, setiap ada hari baru dia akan masuk ke angka 1 ya. Hari yang kemarin akan masuk ke angka 2. Jadi kita bisa ngelihat tren di sini. Apakah kompresor kita bekerjanya normal? Kalau kita lihat di sini, ini kan ada tren kenaikan nih. Loh, semakin ke sini kok semakin naik nih kerjanya kompresor. Kenapa? Verifikasi ya. Apakah dia berubah operasionalnya? Jalan Hauling 1 itu kan titik-titik pengeremannya mungkin trennya mirip-mirip saja lah ya. Oh ternyata ini berubah Pak, dia berubah dari tadi operasi di Hauling kemudian ke CPP. Kita tahu CPP itu sering break, maju dikit ngerem, jadi oh pantas ini ada kenaikan. Tapi kalau nggak ada perubahan operasional tetap, ini kok tiba-tiba ada kenaikan, teman-teman di sini wajib curiga ya. Lakukan observasi di break sistemnya ya, apakah ada kebocoran sehingga kompresor ini naik terus. Kenapa sih ini harus dimonitor? Ini hubungannya nanti sama fuel consumption ya. Makanya ini harus kita pelototin benar-benar teman-teman. Salah satunya compression operating time ini. Dan kemudian selain itu apalagi Pak? Ya ada banyak yang lain sebetulnya. Misalnya contoh di sini kita mau ngelihat kayak di COO, aduh, atau di komponen yang lain mana nih? EMS, ya EMS jalan biasanya teman-teman kesukaan. Nah ini di EMS atau Engine Management System di sini teman-teman nanti bisa baca banyak hal ya. Yang pertama terkait trend oil pressure ya. Trend oil pressure kita tahu batasan Scania ya, standarnya minimal berapa, maksimal berapa, maksimalnya itu dia 5+-1. Kalau kita lihat di sini, kita bisa ngelihat tren nih. Loh, kok dia pernah lebih dari 8 bar, kenapa ini? Ya. Loh ini kok pernah sampai tembus di sini berapa? Padahal standarnya Scania 5+-1. Artinya mentok 6 ya harusnya ya. Berarti harusnya ada tren itu hanya muncul di sini dan di sini. Ini kok di sini mulai nongol. Kenapa? Ini harus diverifikasi. Apakah terjadi kebuntuan di sistemnya? Apakah terjadi oil coolernya misalnya problem ataupun ada line yang buntu dan lain-lain. Kita harus verifikasi hal-hal seperti itu. Kemudian yang kedua ada load metric. Load metric di sini adalah sebuah tren di mana unitku itu sebetulnya sering di load besar nggak sih engine-nya? Ini kalau kita lihat di sini, kita bisa tahu nanti load kita tuh selama ini berapa persen kebanyakan. Ini salah satu unit support ya. Ini kita lihat di sini, dia hanya di load cuma 15% aja. Itu aja di RPM kurang dari 650. Loh, berarti dia banyak PTO. Iya, ya. Kok engine-nya rusak ya? Ya agak aneh nih. Engine-nya load-nya nggak tinggi-tinggi amat, tapi kok rusakan. Ya. Maka perlu diverifikasi, teman-teman. Coba dilakukan pengecekan. Kemudian di sini juga kita bisa baca speed. Speed ini hubungannya apa? Nanti dari speed ini kita bisa tahu tren speed unit ini operasionalnya atau sifat operasinya itu seperti apa. Dia sering pelan-pelan atau sering kencang-kencang, bukan itu tapi sebetulnya. Artinya, kalau teman-teman keluar tabel di kurang dari 3 km per jam, ini unitnya itu sering stop, jalan lagi, sering angkatan awal. Nah, kalau teman-teman sering angkatan awal kayak gini, hati-hati di area transmisi, karena pasti sinkron mesh-nya akan boros, dan itulah kenapa unit-unit SSE transmisinya cepat rusak, lebih cepat rusak dibandingkan unit-unit LD atau unit-unit yang long haulage. Pak, 15 nggak bisa masuk, weh andalan. Ya. Nah, kemudian yang penting berikutnya adalah di sini kita bisa melihat tren cooling system ya. Cooling temperatur standarnya Scania teman-teman bisa lihat di multi. Misalnya contoh ini saya ambil berapa nih? 215. Nah, misalnya contoh inilah unitnya. Nah, kita bisa melihat di technical information, kemudian kita bisa ini di technical information yang ini, kita turun ke bawah, cooling system, di sini kebaca kan, temperatur regulator. Temperatur regulator 80 derajat. Artinya, engine ataupun cooling system di unitnya teman-teman wajib menjaga temperatur cooling sistemnya selalu di temperatur 80 derajat. Jadi jangan terbayang cooling system itu harus selalu mendinginkan. Enggak. Justru cooling system itu jagain panas ya. Di 80 derajat Celcius. Oh, standarnya 80 derajat Celcius. Kita lihat di trennya di sini. Loh, kok ada yang sampai tembus 99? Loh, kok ada yang sampai tembus 95? Kenapa? Dari sini nanti harapannya keluar sebuah FUI. Kenapa sih kok bisa kayak gini? Ya.
harus dilakukan observasi lebih dalam ya. Yang sering terjadi itu dia case di fan-nya belum di-jas ya. Activation temperaturnya fan kalau masih bawaan pabrik itu 94,3. Teman-teman wajib nurunin fan activation temperaturnya supaya dia aktifnya itu di temperatur sekitar ya tadi sesuaikan dengan standarnya. Misalnya contoh 80 ya, nanti kasih aja 83. Tiap 83 aktif, dia akan ngedropping sampai 5 sampai 10-an derajat Celcius. Nanti dia mati lagi fan-nya, temperatur naik lagi. Nah, intinya teman-teman jaga rate-nya atau jaga rata-ratanya itu supaya di temperatur sesuai standar yang ada di multi ini. Misalnya contoh di sini 80, ya udah standarnya 80 gitu. Nah, di bawah ada lagi kalau teman-teman unitnya dah XT ya, unit-unit XT sekarang karena dia memang untuk software EMS-nya dah yang model baru, dah yang terbaru. Di sini pakainya nanti EMD 1, itu di situ ada fitur SDP3 yang bisa membaca starting motor running time. Selama ini kebanyakan teman-teman, wah Pak saya pengen midlife. Setiap 6.000 jam. 6.000 jam itu operasi starting motor paling baru 2 jam, 3 jam itu ya. Nggak lama. Nah di sini dikasih tahu. Ini aja unit HM berapa nih? HM 9.000 jam, operasi starting motornya itu cuma 4.000 second, 4.200 second. Itu artinya cuma berapa menit aja, berapa jam aja dia operasi. Ya kan? Padahal 9.000 jam ini. Loh berarti 6.000 jam kita midlife starting motor itu gimana Pak? Iya, harus dicek dulu teman-teman ya. Ceknya gimana? Ini di sini sebetulnya starting motor running time itu adalah sebuah indikator untuk kita melihat apakah starting system kita normal atau enggak. Cara tahunya gimana? Gini, starting system Scania ya itu standarnya dia maksimal di 2 detikan. Dia harus kurang dari 2 detik itu baru dinyatakan normal. Jadi ketika teman-teman putar cenges greng harus kurang dari 2 detik. Tapi kalau cenges sampai 3 detik, 4 detik, 5 detik, siapa tahu fuelnya problem. Enggak Pak, fuelnya enggak problem. Berarti starting motornya loyo. Apalagi kalau udah nemu starting motor yang modelnya greng. Wah, itu udah salah satu indikator untuk problem ya. Seperti itu. Jadi sebetulnya dengan adanya SDP3 itu kita dimudahkan, artinya hampir semua komponen itu bisa kita lakukan penggantian by condition ya, atau by condition monitoring, enggak secara hard time semuanya ya. Dan cuman sayangnya memang kita dibutuhkan untuk senantiasa atau sering-sering melakukan ngecek kayak gini, melototin tren-tren seperti ini ya. Banyaklah hal yang atau fitur-fitur di Scania yang bisa kita manfaatkan untuk ini. Terus nanti ada lagi mana nih? Banyak sih. Nanti bisa teman-teman coba cek sendiri. Misalnya nanti di GMS ada apa lagi? Ya. Wah ini ada beberapa yang nggak lengkap ini. Harus di-reload lagi. Sebentar. Terus kita sebentar. Sampai sini ada yang ditanyakan atau saya kekencangan atau enggak teman-teman? Bapak-bapak? Nah, itu tadi saya juga mau nawar ya Mas Said. Tapi teman-teman pada menyimak semua kayaknya. Maksudnya pada fokus itu. Nggak ada yang nanya. Lanjut dulu Kak. Siap. Lanjut, nah, ini di sini beberapa tren yang bisa kita baca ya, atau bisa kita monitor secara real time aktual di unit ya. Harapannya dengan kita rutin melakukan download tiap service per service, tren yang kita baca nanti tren dari service ke service, bukan tren dari 0 HM sampai HM sekarang. Maka nanti akan rancu banget ya kalau kita mau ngelihat secara trennya. Nah, kemudian nanti di sini juga ada fitur teman-teman kalau mau sinyal logging ya. Ketika teman-teman mekanik misalnya pengen PPM nih, PPM saya mau melakukan pengecekan misalnya contoh langsung beberapa item. Saya mau ngecek engine speed Pak, kemudian oil pressure, kemudian saya mau ngecek oil temperatur, saya mau ngecek air flow voltage misalnya contoh, exhaust gas pressure sama charge air voltage. Tinggal teman-teman item-item yang ada di check sheet tadi yang disampaikan Pak Muhti ya, itu tinggal teman-teman klikin satu persatu ya. Oh di EMS saya mau ngecek ini, di ini saya mau ngecek ini, misalnya contoh ini. Nah, nanti di TMS atau di Transmission Management System
saya mau ngecek selenoidnya netral, saya mau ngecek high split misalnya contoh ya. Nah, setelah ini semua teman-teman pilih yang ada di checksheet, tinggal teman-teman klik start ya, tes. Nah, baru ini nggak bisa karena saya di mode demo ya. Kalau teman-teman nyolok di unit langsung, ini nanti bisa. Tinggal teman-teman klik start kayak gini, di save kalau mau nge-save, kalau nggak usah nge-save nggak apa-apa. Nanti tinggal teman-teman gas-gas saja. Oh, ini di 500 RPM, 500 hasilnya segini. Di 1000 injak pedal gasnya 1000, nanti angkanya akan berubah sendiri, tinggal teman-teman catat ya. Enaknya di situ kalau kita pakai menu yang sinyal logging ini ya. Kalau udah tinggal di stop. Kalau teman-teman save, nanti dia akan keluar sebuah ini apa namanya, file TXT, yang mana file TXT-nya itu menunjukin secara spesifik oil temperaturnya sekian. Nanti kita bisa setting di sini hertz-nya. Hertz itu artinya per detiknya teman-teman mau ngambil berapa ya. Misalnya contoh di sini saya setting 2 hertz, 10 hertz lah. Saya setting 10 hertz. Artinya berarti tiap detiknya nanti akan si SDP3 akan nge-record 10 kali per detiknya ya. Ini terlalu detail lah ya, mending kita satu aja. Apa ya, silahkan teman-teman kebutuhannya seperti apa ya. Kemudian nanti ada kita lanjut di menu function ya. Di function ini teman-teman banyak ya, termasuk tadi yang Pak Said. Ya, mungkin bisa ditampilkan hasil downloadannya ketika di save as tadi, yang file notepad-nya atau file apa bisa sekalian di play dulu Pak. Oh, siap. Yang hasilnya apanya? Operasional datanya kah? Operasional data ini hasilnya seperti apa. Jadi teman-teman yang PPM kecuali yang compression test sama output test itu memang harus di snipping Pak ya, yang output test sama compression test. Tapi untuk yang item-item yang lain di forum PPM itu cukup sekali ngambil di signal logging, kemudian save as lah. Itu nanti tinggal nyatet aja Pak, tinggal mindahin. Jadi nggak usah monitor satu-satu gitu. Jadi filenya dalam bentuk notepad ya Pak ya. Yeah. Coba kalau ada bisa sekalian di show Pak, tampilan filenya seperti apa seperti itu. Oh, boleh Pak. Nah, ini misalnya kita save dulu ya. Misalnya kita save, filenya nanti txt, kita taruh di D aja lah. Kemudian kita save. Nah, habis itu dia nyetar nih. Kalau mau timestamp, coba cek pas waktu ini, Udah selesai, kita stop ya. Ketika stop, kita nanti akan melihat filenya ini. Ini file yang tadi kita download. Dibuka filenya kayak gini, teman-teman. Nah, ini nanti akan kelihatan ya. Jadi nanti kalau teman-teman aktual di unit, value-nya akan banyak banget ya, karena unitnya posisi engine running kan. Kalau di sini kan cuma demo mode, jadi dia nggak akan baca ya. Ini di sini teman-teman tadi yang teman-teman klik, misalnya contoh kayak measure NOx, solenoid valve netral, solenoid high split, exhaust gas pressure, semua angkanya akan keluar. Nanti dari sini biasanya pakai tool nanti di-convert jadi Excel. Kemarin Pak Muti juga udah buat, Pak Sarwa biasanya juga seperti itu. Nah, nanti ketahuan semuanya. Oh, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Mau ditabelkan bisa. Banyak lah triknya. Cuman intinya nanti hasil downloadan dari SDP3 yang kita start dari sini itu berupa file notepad kayak gini ya. Tinggal nanti di-convert ke yang lain bisa aja. Seperti itu, Bapak-bapak, kalau mau memanfaatkan menu sinyal logging. Nah, kita lanjut. Cuman jelas nggak tadi penjelasannya, Bapak-bapak? Ada feedback kah? Pak, jelas. Ada yang nanya ini Pak, SDP3 demo. Mbak Ayu malu-malu tuh. Kan belum berhasil loh ini nyeting SDP3 demonya. Oh, demonya, Mas. Kalau dia nggak muncul itu kenapa Pak Said ya? Nggak muncul apanya Pak? Belum nyolok. Gini nggak bisa muncul. Belum nyolok USB key biasanya. Udah nyolok dia katanya. Oh, udah nyolok. Nah, kalau udah nyolok SDP atau Mbak Ayunya mana? Mbak Ayu. Monitor. Iya Pak. Nah, coba dijelasin Mbak Ayu. Masih kendala apa gimana yang SDP3 demonya? Ini kan saya coba dari tadi Pak, cara pakai USB juga nih nggak bisa kebuka. Bisa share screen Mbak? Halo Mbak Ayu?
Ya Pak. Ini saya pakai HP karena laptopnya ini kan cuma laptop SDP3. Siap. Nah, kalau tadi ya demo, tinggal Mbak Ayu colokin ini aja USB key ke laptop, kemudian nanti buka aplikasi SDP3-nya. Kalau udah kebuka aplikasi SDP3-nya, sampean masuk menu file demo. Nah, ini demo start demo mode. Setelah start demo mode, cari file hasil downloadan operasional data sebelumnya. Itu diklik, baru ya dicek and adjustment atau apa tadi. Seperti itu. Ada di depan sampean ini untuk laptopnya. Coba di... Iya Pak, ada di depan saya Pak. Nah, coba dicek dulu. Monggo Pak. Ini sudah saya colok USB-nya. Pas diklik aplikasi SDP3-nya, ada tulisannya SDP3 was not closed correctly the last time. You can either run SDP3. Close dulu di restart laptopnya. Itu biasanya ada salah aplikasi software SDP3-nya problem itu. Itu terakhir nutup nggak di close tapi langsung shutdown biasanya. Berarti di restart dulu ya Pak? Sama restart dulu aja. Itu aplikasinya error. Oke Pak, saya coba dulu. Ya, oke. Atau mungkin expired Pak itu Pak? Biasanya keluar. Nah, kalau expirednya nanti bisa ngelihat di sini Mbak Ayu atau teman-teman yang lain. About SDP3. Ini di sini kebaca valid until, validnya sampai kapan. Ini kalau SDP3 yang tak install, valid sampai 3 November 2024. Di situ nanti bisa dibaca. Kemudian kalau misalnya kita mau tahu VCI yang connect ke kita berapa, tinggal diklik aja. Tapi kalau ini kan saya demo mode, jadi nggak bisa kebaca ya. Kemudian kalau pengen tahu USB key yang kita pakai tipenya apa, nanti bisa dilihat di sini. Scania Authorized Workshop, USB key, medium atau low atau high ya. Seperti itu. Monggo Pak Gesa Purnomo sama Pak satunya. Ya, izin Pak Said, mungkin ini nanti bisa dibantu di share link untuk download aplikasi terbarunya Pak Said. Kebetulan di SMM juga sudah expired, jadi kami harus selalu mengundurkan tanggal gitu Pak Said. Oh, nggih, siap. Kemarin juga habis dikirimin sama Pak Sarwa, Pak Muti juga. Siap, terima kasih. Siap, nanti tak share juga Pak Gesa. Monggo, ada lagi Pak Dedi. Oke, Pak Said, terkait yang ini tadi, operational data. Di situ kan ada opsi menu untuk kita ngambil operational datanya itu mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa seperti itu kan ya. Cuma di beberapa itu aktualnya memang tidak bisa diganti tanggal yang from date-nya itu loh Pak, atau ada trik khusus kah untuk supaya kalau seumpama tadi terbacanya seumpama kolom temperaturnya yang tertingginya adalah di 90 lebih. Nah, itu kan kita pengen tahu nih sebenarnya itu terjadinya itu ketika kapan gitu ya. Sehingga ya apakah memang di SDP3 yang from date itu memang ada beberapa yang tidak bisa diedit atau seperti apa gitu. Terus yang satu lagi Pak, yang Pak Muhtiyadi tadi terkait pengetesan yang di blower menggunakan anemometer terkait dengan anemometer yang bisa sekaligus baca temperatur. Nah itu minta tolong Pak untuk di-share mungkin part number-nya sehingga mungkin kita juga aplikasikan di site nanti supaya lebih baik untuk pengecekan. Gitu Pak. Terima kasih Pak Said, Pak Muhtiyadi. Siap, sama-sama Pak Dedi. Nah, saya lupa tadi satu. Terima kasih masukannya Pak Dedi. Jadi gini ya, Bapak, kalau pakai SDP3, laptop SDP3 itu harus satu, jangan bermacam-macam. Nggak boleh. Maksudnya satu laptop ini yang sering teman-teman pakai download, ya udah pakai laptop itu terus. Karena ketika kita milihnya source-nya local store data, nggak central database. Kalau central database kita ke upload ke punyanya Scania sana. Karena kita store lokal, ini setiap kali kita download, dia akan nge-record
to date-nya ini ya. Misalnya saya download pertama nih, jebret. Nah, nanti downloadan kedua tanggal ini itu akan muncul di sini from date-nya ya. Ini untuk teman-teman mekanik khususnya yang download operasional data atau Bapak-bapak TE ya. Jadi laptop yang dipakai harus sama. Misalnya contoh laptop tool A, ya udah pakai laptop tool A terus untuk download. Karena sekali teman-teman ganti laptop, local store datanya kan berubah kan, SSD-nya berubah, hard disk-nya berubah. Jadi SDP3 nggak akan baca, ada downloadan sebelumnya dia nggak akan bisa baca. Ya, makanya kalau pakai SDP3 laptopnya harus itu terus. Misalnya contoh pakai laptop tool A, ya sudah laptop tool A terus. Kan di workshop paling invest satu laptop, kadang pakai SDP3, kadang VTT, ya enggak masalah. Cuman yang penting downloadnya pakai laptop itu terus. Ya. Kadang ET tool ya. Seperti itu, Pak Dedi. Nah, kalau untuk part number-nya ada sih. Nah, nanti coba kita sharingkan juga lah ya, Pak Muhti. Nanti kita cekkan, bisa di PR nanti ya. Itu dari Tokopedia murah aja sih. Nah, saya share Pak langsung Pak di moga. Pak. Oh, udah di-share. Oh, siap. Nah, ada lagi mungkin ya ditanyakan? Atau kita lanjut bentar? Oh, bentar. Ada satu lagi nih, Pak Plan SPRL. Izin Pak Said. Moga, Pak. Ya, ini Pak dari KPP, Pak. KPP SPRL. Siap. Mau tanya yang untuk parameter Blue-Bay tadi, Pak. Kan biasanya kita mengcompare data SDP3, biasanya kan teman-teman pakai signal logging. Kemudian dibarengkan sama testing Blue-Bay tapi manual, Pak. Testing Blue-Bay kan manual. Nah, untuk compare data Blue-Bay ini kan kalau nggak salah kalau di track kan harus uphill downhill kalau nggak salah ya, Pak. Nah, itu kita makainya dengan parameter ring RPM itu terwakili apa enggak ya, Pak ya? Jadi low RPM, medium, baru high, terbaca angka Blue-Bay manual itu akan mewakili secara performance dari si engine itu atau tidak ya, Pak? Itu pertama, Pak. Yang kedua, berkaitan dengan data signal logging, Pak. Yang signal logging itu kalau timestamp itu kita bisa konversi ke normal tanggal ataupun penarikan HM pada saat signal logging itu diaktifkan atau tidak. Kalau memang bisa, caranya seperti apa, Pak? Mungkin itu, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Nah, gini, kalau untuk yang pengecekan tadi ya, Blue-Bay ya. Untuk Blue-Bay secara manual, itu tadi sudah disampaikan juga sama Pak Muhtiadi bahwa teman-teman ngecek Blue-Bay itu kalau di multi hanya di request saat exhaust brake sama saat nanjak. Karena memang harus load-nya besar ya. Load-nya besar saya tahunya di mana ya, salah satunya nanti bisa dibaca di load metriknya ya, berapa persen sih sekarang lagi terbebani engine-nya atau engine-nya lagi di torque maksimalnya. Kalau high idle, low idle apakah mewakili? Sayangnya enggak ya. Jadi tadi direkomendasikan untuk melakukan pengecekan performa engine itu sebetulnya teman-teman diminta kayak silinder output test itu sebetulnya sudah mewakili ya. Atau penasaran banget nih, performa engine saya ini masih normal nggak sih? Itu cara ngeceknya gimana? Teman-teman bisa masuk menu function, kemudian performance, kemudian acceleration test. Di acceleration test ini benar-benar ketahuan ya. Apakah unitnya teman-teman low power atau enggak? Caranya gimana? Teman-teman jangan klik aja acceleration test ya. Kemudian di next, ini nanti di sini disebutin ya, bagaimana sih, drivernya nanti harus milih gearnya berapa, ini nanti kita jelaskan juga. Kita next dulu ya, kemudian masukin beberapa koefisien, misalnya contoh saya pakai LD nih, LD itu yang modelnya, atau TW aja lah, water tank ya, mau yang model seperti apa nih, tanker, kita lihat aja, yang ada bentuk tangki, wah ini misalnya contoh, ketik aja 0,8, air resistannya, koefisien 0,8. Tuh, nah kemudian nanti di bawahnya lagi ada ini width vehicle atau lebarnya unit berapa. Kemudian height vehicle-nya berapa. Misalnya contoh sama nih 2,2 sama 3. Kalau mau lihat di mana di multi ada ya. Ini misalnya contoh ini. Kemudian kita klik next ya. Ketika setelah kita klik next, kita akan diminta permukaan yang akan dilakukan pengetesan ini, permukaannya apa? Kita coba gravel aja.
Kemudian fuel yang teman-teman pakai, fuelnya apa? Kita B30, klik pakai B30. Kemudian number of tire yang nempel sama roda itu, yang nempel sama jalan berapa ban. Di sini kita ketik 10 ya, misalnya contoh LD atau TB ataupun apa. Nah, gross laden vehicle berapa berat unit saat ini? Berat unit saat ini teman-teman harus tahu. Misalnya contoh ini lagi kosongan nih. Kita lihat datasheetnya Patria, oh ternyata cuman 15 ton misal contoh. Dah, kita masukin beberapa parameter kayak gini, sesuai spesifikasinya, kita tinggal klik next. Setelah klik next, di sini teman-teman akan dikasih standar ya, bahwa nanti pengetesan itu teman-teman akan lakukan di mana. Jadi ngetesnya itu gini, acceleration test. Jalan dulu, misalnya contoh aku mau ngetes di speed 8. Nah, ketika teman-teman jalan 800 rpm, kemudian masukin speed 8, nanti di SDP3 klik next, teman-teman injak pedal gasnya full. Di sini yang dihitung akselerasinya engine, itu dia mampu dalam waktu berapa detik. Ini yang dilihat. Kan pasti RPM-nya naik ketika kita injak pedal gas. Nah, kenaikannya ini seberapa cepat, itu nanti akan direcord sama SDP3. Standarnya, setelah parameter tadi beberapa tak masukkan, termasuk berat unit, weight, dan lain-lain, ini keluar parameter standarnya. Engine teman-teman bener-bener normal, bener-bener kuat kalau dia memenuhi standar ini. Kalau nggak memenuhi ini, di atasnya ini, akselerasinya lebih lambat, berarti jelas engine-nya low power bener-bener. Artinya, Pak, misalnya ada operator datang, Pak, unit saya low power. Kan kita nggak pernah verifikasi, kan? Hanya, oh ya, padahal bener low power apa enggak, kita nggak pernah tahu. Kalau di SDP3 kita dikasih acceleration test ini sehingga kita bisa tahu benar-benar ini unit low power atau enggak. Acuannya ini. Ya. Memang tadi untuk cylinder output test, compression test, kemudian cylinder balancing itu memudahkan kita untuk spesifik nanti mau bongkar silinder berapa, ya. Jadi kalau performa unit utuh nih, aku memang benar-benar mau ngetes performa unit pakainya acceleration test, ya. Itu nanti ketahuan semuanya. Kalau ini drop, nah baru kita cari tahu tuh di cylinder balancing, cylinder output test, silinder mana sih ini yang problem, silinder mana sih yang mengakibatkan engine saya low power, seperti itu. Terus yang kedua apa masalah timestamp tadi ya? Timestamp, kenapa timestampnya? Itu bisa dikonversi ke tanggal aktual atau nanti pengambilan HM itu dari mana? Dari situ bisa enggak ya Pak ya? Dari menu yang mana Pak? Kalau dari signal logging ini Pak. Biar nanti keluarnya langsung tanggal aktual sama HM aktualnya si unit pada saat ngambil signal logging itu Pak. Maksudnya gitu Pak. Oh, pengen ngambilin sekalian ini unit HM-nya berapa gitu ya? Betul Pak, jadi biar nanti signal logging ngambil HM-nya itu langsung bisa ke-record juga. Ada di menu di sini atau tidak Pak? Oh siap, nah ini kita lihat. Karena kalau untuk HM-nya, ini ada nggak nih? Biasanya sih nggak ada. Jadi biasanya kalau saya download gitu, itu nanti filenya akan otomatis ke-record tanggal kan. Nah tinggal unitnya nanti biasanya tak rubah. Misalnya contoh, ini tak edit tanggal sekian, misalnya contoh ini berapa tadi? LO 165 misalnya contoh. Nah, saya biasanya ngedownloadnya modelnya kayak gini. Jadi nanti pembaca ini tahu oh ini tanggal sekian. Oh ya, karena siap, kalau Pak. Bawaan SDP3-nya langsung filenya di-save dalam bentuk tanggal. Kalau HM-nya manual mau nggak mau. Tapi kan ada di checksheet, jadi jelas. Siap Pak Said. Makasih Pak Said. Sami-sami, Pak. Nah, ini waktunya mepet. Bentar ya, teman-teman kita lanjut dikit lagi. Kemudian kita masuk ke function ya. Di function ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Misalnya contoh tadi yang dibahas sama Pak Muhti terkait AC ya. Di AC itu ada banyak hal. Di climate control system tuh, khususnya XT, bapak-bapak atau teman-teman mekanik banyak XT di job setnya, apalagi unit-unit SSC sekarang banyak baru ya. Itu beberapa hal perlu dilakukan. Misalnya contoh kayak ngecek AC. Cek AC itu ceknya di sini aja. Kita nggak boleh lagi colok-colok pressure gauge, colok-colok pressure gauge, jangan. Dimanapun nggak usah ya. Kenapa? Karena setiap teman-teman nyolok pressure gauge di unit itu jelas freon dan olinya akan keluar ngisi toolnya teman-teman ya. Semakin sering teman-teman colok habis refrigeran dalam ya. AC panas.
Makanya teman-teman hanya diizinkan ngecek pressure kalau via SDP3. Selain SDP3 tidak usah. Ya. Terus performa AC itu normal enggaknya kita tahu dari mana? Di sini, di delta temperaturnya. Ini di sini kita baca odor temperatur berapa. Sekarang odornya misalnya kemarin ini tak download pas odor temperaturnya 29 derajat Celcius. Evaporator temperaturnya berapa? 18. Normal enggak ini? Terjadi penurunan lebih dari 10 derajat Celcius. Normal, ya. Diizinkan. Loh, standarnya berapa, Pak? Tahunya dari mana? Teman-teman masuk di multi, kemudian nanti di kabin, di AC, terus di mana kemarin tuh? Oh, ini. Troubleshooting. With ini. Nah, di sini teman-teman tinggal baca measuring the air temperature panel fan ya atau ventilasi yang keluarannya itu loh, suruh ngegas 1000 rpm, kemudian di blowernya di fullin ya, running dulu paling nggak 10 menit baru ditembak di sininya ya. Kalau outside temperaturnya 20-an, should get value 10 derajat or lower, atau kita bisa simpulkan performa AC itu minimal dia bisa menurunkan 10 derajat Celcius. Kalau hanya mampu menurunkan 5 derajat Celcius, Pak, problem AC-nya. Cari tahu penyebabnya ya, baru lakukan MTS. Kalau MTS silahkan cek pressure. Tapi kalau hanya maintenance nggak perlu cek pressure ya. Tapi kalau di sini kita lihat penurunannya masih lebih dari 10 derajat Celcius, bisa sampai 11, 12, atau 15, fine, berarti aman AC-nya, nggak usah diutak-atik ya. Seperti itu. Ini aja pas posisi unitnya on ini ya, nggak running. Karena di sini di pressure height-nya cuma kebaca 9. Kalau running nanti kan lebih gede lagi. Ini untuk masalah di sistem AC misalnya. Nah, kemudian nanti apalagi banyak teman-teman bisa ngecek beberapa hal, misalnya contoh fan-nya kabin atau blowernya kondisinya normal atau enggak, berapa RPM-nya, masih nurut sama switch apa enggak, itu semuanya bisa dilakukan pengetesan menggunakan menu function ini di SDP3 ya. Atau intinya kita mau ngetes berfungsi normal enggak sih, pakainya function ya. Nah, kemudian selain itu, di sini juga ada beberapa hal yang perlu kita lakukan adjustment. Misalnya contoh tadi, ada beberapa hal yang mau kita adjust, kayak engine misalnya contoh tadi. Ya, masalah ini Pak, fan ataupun apa. Nah, ini di sini kan jelas ya, cooling fan kontrol temperatur. Kalau teman-teman baca tadi di operasional data, trennya fan itu kok tinggi, teman-teman lakukan adjustment di sini ya. Plus itu ya, artinya cooling fan itu akan diaktifkan lebih dini. Yang mana coolant temperatur kalau misalnya 100 derajat, sekarang akan jadi 90 derajat. Intinya kalau di sini kita rubah plus, kalau kita lihat di sini ya. Loh, kok hilang mana tadi? Nah, ini. Ini kalau teman-teman jadiin plus 10 misalnya contoh ini. Nah, nanti dia ada titik merahnya ini. Ini dia nanti yang tadinya aktifnya di 95 atau 94.3, sekarang akan drop ya, jadi 84.3. Kalau tak tambahin lagi Pak, bisa aja, tapi dia maksimal di 15 ya. Di 15 plus dan 15 minus. Jadi teman-teman 15 tak klik-klik lagi dah nggak bisa ya. Dipastikan tadi deviasinya berapa. Makanya penting ya untuk melakukan inspeksi terkait tren cooling temperatur tadi. Kemudian nanti di sini ada juga, ini misal contoh aja yang fan. Yang perlu teman-teman adjust itu apa aja sih? Di unit SSE 1 fan ya, fan activation temperature, ini LD juga iya sih. Kemudian yang kedua, di saat PTO aktif itu maksimal RPM engine-nya berapa? Itu perlu teman-teman adjust juga ya. Di adjust di berapa? Sesuaikan dengan anjurannya dari Pak Muhti kemarin ya, karena secara spesifik kemarin sudah dirilis ya, untuk CP berapa, untuk kalau TW jangan di setting, TW nanti jalannya kayak kura-kura, nanti di setting 800 tok. Nah, di sini ngejasnya, di sini masih loss sampai 3000 RPM. Kenapa beberapa unit kita, unit support PTO-nya line attachment-nya banyak sering jebol-jebol sih, karena RPM PTO-nya bisa tinggi banget. Kadang operator kalau lupa matiin PTO, dia akan operasi bawa PTO sampai 2400. Wah, bayangin itu hidrolik sistem di attachment-nya. Sampai ngerelief olinya overheat. Pak, oli overheat. Sering terjadi hal-hal seperti itu. Sama hati-hati teman-teman kalau yang PTO-nya di engine. Scania, semua tipe yang diorder sama Pama,
yang saya tahu ya, itu semuanya tipenya EG. EG itu artinya PTO normally ada di transmisi. Kalau teman-teman pindah ke engine, selesai. Kenapa selesai? Karena RPM-nya PTO unlimited, nggak akan terbaca, nggak bisa dibatasin, dan dia akan selalu ikut RPM-nya engine. Ya, engine tak gas Pak, 2400, selesai. PTO-nya akan sangat tinggi banget. Efeknya apa? Ya ngerilip, bahkan sampai kadang kalau suction-nya problem, ada kebuntuan dikit aja, itu oli hidrolik yang ada di PTO-nya teman-teman akan masuk ke engine semua. Makanya hati-hati ya. Kalau teman-teman masih normal bawaan pabrik, semuanya di PTO di mana, yang EG di transmisi, ya silahkan nanti teman-teman bisa batasin. Tinggal ini teman-teman change ya. Nah, di mana tadi EG tadi? Nah, ini yang EG power take off ini tinggal dirubah jadi berapa. Misalnya contoh di CT Pak dibatasin 800. Oke, fine, 800. Udah dirubah, baru diklik execute. Nah, ini karena saya mau di demo enggak bisa ya, tapi kalau teman-teman ada di unit langsung itu nanti bisa dilakukan. Nah, terus kalau misalnya apalagi biasanya adjustment yang dilakukan? Oh, speed Pak, speed maksimal unit itu gimana ngejasnya ya? Di sini ya, teman-teman masuk function sama adjustment, kemudian ke performance. Di sini tinggal teman-teman klik change. Nah, ini mau speednya dibatasin berapa? 50, ketik aja 50 km per jam. Oke. Dan kalau udah selesai, execute, tik gitu. Kalau teman-teman di unit bisa. Kalau ini di mode demo enggak bisa ya. Nah, kemudian nanti ada lagi menu kalibrasi. Kalibrasi ini dilakukan setiap teman-teman melakukan ganti sesuatu. Misalnya contoh di sini cloud thickness ya kan, termasuk tadi ya. Ini baru atau lama. Nanti teman-teman akan kalibrasi cloud-nya tuh kita input berapa sih ketebalannya aktual di unit sekarang. Sekali teman-teman nggak kalibrasi, itu angka yang dibaca sama si siapa? SDP3 ataupun angka yang dibaca sama unit itu error semua. Kemudian OptiCruise, ini unit-unit yang ada OptiCruise-nya teman-teman ada kritikal di sini ya. Wajib teman-teman sesekali melakukan kalibrasi OptiCruise-nya. Karena gini, kalau kita lihat ya di TMS ini ya, kita coba masuk ke GMS atau Gearbox Management System, itu di sini sebetulnya ada untuk masalah mana tadi? Kayak position sensor nih. Position sensor kita harus melakukan pengecekan Bapak-bapak ya. Position sensor baik yang ada di lateral stroke, longitudinal stroke, splitter, terus kemudian apa namanya? Ring, dan juga yaitu 4 item itu. Ini di sini semua bisa dibaca di SDP3 dengan operasional data ini juga bisa. Teman-teman lihat di sini semua ada standarnya ya. Di bagian ini. Cara ngelihatnya gimana? Tinggal diklik aja ini ya, diklik, nanti keluar di sini angkanya. Misalnya contoh, splitter itu saat posisi low ya, dia standarnya harus sekian. Saat posisi high standarnya harus sekian. Kalau di luar range ini, maka problem. Ya, harus dilakukan kalibrasi. Kalibrasi masih nggak dapat, bongkar. Itu pasti ada mekanikalnya yang rusak. Pak, kalau OptiCruise ini nggak pernah saya lakukan kalibrasi, nggak pernah saya lakukan pengecekan, ini efeknya apa? Speednya teman-teman akan gagal engine. Sering terjadi hal seperti itu ya, bahaya. Tahu-tahu error. Tahu-tahu unitnya gelundung mundur sendiri Pak, gara-gara gagal masuk speed, bahaya. Maka hati-hati rekan-rekan di OptiCruise wajib salah satunya mengamati atau memonitor ini ya, karena performanya OptiCruise itu salah satunya dia masih bagus apa enggak dari sini. Kalau mau ngecek aktivasinya ya tinggal diaktifin atau dinonaktifkan. Nah, seperti itu. Untuk calibration, adjustment, user function, dan electrical system. Nah, kemudian nanti teman-teman juga bisa ada satu lagi ya, dikit lagi, sorry waktunya agak memanjang. Ini namanya BICT, teman-teman. BICT ini adalah sebuah aplikasi pendampingnya SDP3, yang mana nanti teman-teman di sini bisa melakukan ini, bodywork. Misalnya contoh, Pak, saya pengen kalau mundur itu klaksonnya bunyi. Bisa teman-teman setting di sini. Pak, saya pengen ketika running itu rotary lamp-nya nyala, tapi ketika mati nggak nyala misalnya contoh. Itu semuanya bisa teman-teman desain di sini. Hanya teman-teman wajib tahu logik-logiknya di sini. Mau pakai N, ya kan? Mau pakai apa? Silakan ada di sini. N, OR, dan banyak lah. Ya, yang teman-teman bisa verifikasi di area sini. Ataupun mau teman-teman modifikasi, monggo silahkan. Cuman yang penting, waduh, bahasanya aneh nih. Nah, nanti bahasanya bisa disetting sih. Yang penting rekan-rekan sesuai panduannya aja. Itu mungkin teman-teman materinya, sorry kurang, nanti kapan-kapan kita sambung lagi ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Pak Said, benar. Kalau yang apa namanya
jangan pakai dia yang low apa medium ya? USB key-nya ya. Yang medium nih, Pak. Oh ya, berarti kalau sarannya semua set penting pakai medium aja ya. Kalau lu kayaknya banyak yang nggak bisa, fitur yang nggak bisa digunakan soalnya. Oh ya, bisa sih. Cuman info Pak Sarwa katanya Yuti nggak nyuplai lagi, tapi nggak tahu sih. Kalau bisa sih, alhamdulillah. Yang saya tadi yang dijelasin kan banyaknya menggunakan medium kayaknya kalau saya lihat tadi. Ya. Sama mungkin nanti ini Pak dibuatnya dalam materi atau video atau apa biasanya. Mungkin video screen recording kali ya nanti ya nextnya biar apa ya. Bisa Biar bisa diulang-ulang langsung gitu ya. di-share. Biar diulang-ulang gitu. Oke. Update aja Pak Danis, Pak Said. Memang kita dulu karena suatu hal kita tidak diperkenankan order yang medium lagi gitu. Sehingga beberapa set mungkin disuplai yang low. Nah, mungkin ya karena kita nge-push, kita minta, kita naikkan ke sampai level tur, akhirnya kita kebijakannya per minggu lalu mungkin ya kita sudah bisa order yang medium gitu. Nah, mungkin teman-teman yang SSE mungkin delay Pak Danis atau yang mau order segala macam gitu kan, yang penting yaitu ada budgetnya, dijawabin nanti di info nanti kita biar push. Karena sebagai informasi kalau order tool itu cukup lama Pak ya, paling cepat 4 bulan, standarnya 6 bulan gitu. Setelah PO-nya rilis gitu ya, otomatis ya. Setelah di-approve gitu. Kalau UT-nya sendiri mendatangkan butuh waktu sekitar 6 bulan. Itu tambahnya, Pak. Oke, terima kasih Pak Sarwa. Itu termasuk order USB-nya aja Pak Sarwa ya? Ya, USB saja Pak. Ya tergantung ordernya apa. Maksudnya mau USB kan ada part number-nya, VCI 3 ada part number-nya. Ya monggo yang. Nah ada teman yang order USB key aja, tapi lupa VCI-nya kok nggak datang. Ya kan ordernya by part number kan gitu. Itu ya. Berarti yang sudah ada VCI tinggal order USB key-nya yang medium juga saya Pak Sarwa berarti ya. Ya boleh Bang. Tapi ya itu yang penting dinaikkan ordernya, masukin ke capek Pak Adwin, keluar PO, dikawal, nah itu bisa cepat. Kalau di loss gitu nggak nyampe nggak datang gitu. Setuju Pak Sarwa. Iya Mas Yes. Gimana Mas Yes? Bapak-bapak mengingatkan Pak ya untuk mengisi absensi di Scania condition monitoring ya di satu PAMA dengan kode absensi SDP3 Pak sebagai evidence kita diskusi. Untuk yang tim site nanti cari di set lain Pak ya, di set lain nanti yang chip condition monitoring Scania itu. Passwordnya SDP3. Oke. Set lain silakan yang nanya, mungkin tadi Mbak Ayu, Akbar KPCS, Mas Azhar, KPCB, Mas Edi tadi udah. Monggo yang lain. Ya Pak Gusti, Dimas ya. Pak, mungkin izin bertanya ke Pak Sarwa nih Pak. Halo Pak Sarwa. Ya Pak Dimas, apa kabar Pak? Lama nggak ketemu. Alhamdulillah baik Pak. Pak Sarwa, yang aku tadi dengar informasi yang medium itu all aja atau khusus PAMA ya? PAMA Group lah Pak. Nanti kalau nggak bisa bilang aja. Katanya Pak Sarwa bisa. Gitu. Wah siap. Berarti nanti bisa Pak ya. Karena kan ini emang saya lagi naikin satu lagi tuh Pak. Makanya kan tidak ada keterangan. Berarti nanti bisa ya Pak. Kita mintakan yang nextnya itu yang medium ya. Betul, part numbernya yang kan beda-beda yuk Pak Dimas ya. Nanti kasih aja part number yang medium. Oke. Nah gitu, dulu bisa. sempat revisi ya Pak. Ya, oke betul. Pak, terima kasih Pak Sarwa. Ya Pak. Sama satu lagi, sebetulnya USB key itu ada license untuk bayar tiap tahun Pak. Ya seperti halnya punya Volvo, punya Caterpillar. Nah saat ini UT itu pengen merekap USB key yang beredar
di site gitu. Nah, saya minta tolong nih kalau bisa Japri juga ke saya atau ke Pak Danis, Pak Muti, serial number USB key yang beredar di mana saja gitu, aktif apa enggak gitu. Karena nanti ketika nggak didaftarin, nanti bisa nggak dipakai lagi karena lisensinya sudah habis gitu sih Pak. Nah, tata caranya tadi yang Pak Said sampaikan tadi, klik apa, show lisensi USB ya tadi ya, Pak Said ya. Iya Pak, ya Pak. Nah, di situ nanti dicatat. Ini misalnya KPCS punya 2 gitu, serial number sekian. Nah, yang hilang, yang rusak, ya udah nggak usah bayar lisensi key-nya gitu. Itu sih, terima kasih. Oke, lanjut Pak Yuda, Pak Yuda Virgantara, monggo. Siap Pak Danis. Mohon izin Pak Sarwa, Pak Danis, Pak Mulyadi, Pak Said. Siap, Pak Yuda. Mau ini aja. Terima kasih Pak Danis, Pak Mulyadi. Ternyata ada checksheet PPM yang baru ya. Ya mungkin nanti yang di set KID Mbak Tanti bisa diupdate lagi yang beredar di Pama KID. Kayaknya masih pakai yang lama biar tambah lengkap ya untuk checksheetnya dan item yang dimonitoring. Kemudian ada pertanyaan Pak Said. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, ketika kita ganti controller EMS, TMS gitu, apa yang terjadi dari perubahan data download-nya bila ada penggantian controller? Nah, apakah bisa data log-nya itu nyambung dengan yang lama atau memang data log-nya itu kosong ya? Kemudian yang kedua, saat MTS biasanya kan kadang ada mekanik yang melakukan clear fault code untuk memastikan tidak ada error aktif gitu kan. Nah, apakah kita bisa tahu nih fault code yang telah di-download itu apa ya? Itu sih Pak Said. Terima kasih. Siap. Sama-sama Pak Yuda. Nah, kalau untuk penggantian controller ya, kalau untuk penggantian controller itu gini, setiap kita melakukan penggantian controller, maka nilai operasional data tadi akan ke-reset lagi ke 0. Makanya harapannya dengan misalnya Bapak-Bapak TE rutin dalam melakukan download ini, kemudian di-save di lokal komputernya Bapak-Bapak, itu nanti nggak akan kehilangan data riwayatnya. Ya. Kan kita nanti download rutin, misalnya nanti PS1, PS2, PS3, jadi filenya ada beberapa kayak gini nanti. Nah, kita by monitoringnya by ini aja. Karena kalau monitoringnya by aplikasi SDP3, kita menghindari, yaitu tadi, kalau misalnya ada penggantian controller. Karena memang kalau controller ganti, operasional data akan reset lagi ke 0. Seperti itu. Kemudian kalau yang kedua tadi, apa Pak Yuda? Fault code yang sudah di-delete ya. Nah, fault code kalau sempat di-delete all, itu nggak akan keluar lagi. Misalnya contoh ini udah hilang selamanya nanti. Ya. Cuman kalau ini saya pakai mode demo ya nggak hilang-hilang. Karena ini saya pakai mode demo. Tapi kalau aktual di unit, sekali di-delete nggak akan hilang. Makanya harapannya nanti teman-teman mekanik saat download operasional data, itu dilakukan sebelum delete fault code. Ya. Karena sekali delete, ya nanti operasional datanya loh kok nggak ada error nih. Seperti itu, Pak Yuda. Betul Pak Said. Karena masih banyak beberapa mekanik kan yang nggak download dulu biasanya kalau troubleshooting gitu kan. Jadi